Rasul Yohanes menceritakan penglihatannya tentang perang di surga, Wahyu pasal 12, ayat 7, 8, dan 9. Ketika itu, terjadilah perang di surga. Naga besar itu dilemparkan ke bumi. Dialah ular yang pertama, yang disebut iblis dan setan, yang sedang menyesatkan seluruh dunia. Itulah mengapa binatang buas kedua yang berbentuk naga itu, muncul dari dalam bumi. Rasul Yohanes diberikan penglihatan di kitab Wahyu pasal 17 ayat 8, yang bunyinya sebagai berikut. Binatang buas yang kamu lihat itu dulu pernah ada. Sekarang dia tidak ada, tapi dia akan segera keluar dari lubang yang sangat dalam dan akan dibinasakan. Penduduk bumi, yang namanya tidak tertulis dalam gulungan kehidupan yang ada sejak permulaan dunia, akan heran karena binatang itu dulu ada, sekarang tidak ada, tapi akan ada lagi. Apa artinya ayat di kitab Wahyu 17 ayat 8 itu? Setan si iblis yang menggoda Adam dan Hawa dalam bentuk ular di Taman Firdaus dahulu, tidak menampakkan dirinya lagi dalam bentuk binatang ular atau naga, sejak manusia pertama itu diusir keluar dari Firdaus. Itulah yang dimaksudkan dengan kalimat tidak ada. Namun setan si iblis, ular tua yang semula, atau naga itu, kemudian, muncul lagi di bumi. Karena dia diusir dari surga dan dijatuhkan ke bumi, itulah yang dimaksudkan dalam kalimat, akan ada lagi. Namun kemunculannya kembali itu tidak lama. Ia akan segera dimusnahkan. Binatang buas kedua yang mirip naga ini menjalankan kekuasaan dari binatang buas yang pertama, yaitu binatang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Naga itu membuat semua orang di bumi menyembah binatang buas yang pertama itu, yang sudah sembuh dari luka parahnya. Untuk itu diperlukan tiruan dari binatang buas pertama, di mana tiruan itu bisa disuruh menjalankan kekuasaan di bawah kendali si naga. Maka muncullah binatang buas berikutnya, yaitu binatang buas ketiga, yang merupakan tiruan dari binatang buas pertama, berwarna merah menyala, berkepala 7 dan bertanduk 10, tapi tidak bermahkota. Ini berarti binatang ini bukan pemegang kekuasaan, tapi eksekutor, atau pelaksana dari pemerintahan raja-raja atau negara-negara di dunia. Sebagai eksekutor dari binatang buas pertama, maka binatang itu mewujudkan dirinya menjadi organisasi yang bertujuan untuk mempersatukan dan mewakili bangsa-bangsa dunia. Awalnya itu adalah Liga Bangsa-Bangsa dan sekarang menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa ada karena negara-negara yang menjadi anggotanya sepakat memberikan kuasa dan wewenangnya untuk mengatur dan mengendalikan semua negara yang berada di bumi ini. Binatang buas ketiga ini merupakan representatif dari binatang buas yang pertama, yang menjalankan wewenang dan kekuasaannya mengatur dunia dalam bentuk Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa PBB. Ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal 17, ayat 13. Binatang buas ketiga itu, melalui Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa memaksa semua orang untuk menerima tanda di tangan kanan atau di dahi mereka, baik orang biasa maupun orang penting, orang kaya maupun orang miskin, orang merdeka maupun budak. Tidak ada yang bisa membeli atau menjual kalau tidak punya tanda itu, yaitu nama binatang buas ketiga tersebut atau angka yang menjadi namanya. Ini merupakan konsensus yang disepakati oleh negara-negara yang menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Semua peristiwa itu dinubuatkan di kitab Wahyu pasal 13, ayat 16-18. Hendaklah orang yang cerdas menghitung angka binatang buas itu. Itu adalah angka manusia, dan angkanya adalah 666. Hanya orang bijaksana yang bisa memahaminya. Wahyu pasal 13, ayat 16, 17, dan 18. Arti angka dalam Alkitab, angka 7, adalah lambang kesempurnaan. Sedangkan angka 6, adalah lambang ketidaksempurnaan. Angka 6 ini kurang satu dari angka 7. Angka 7 sering melambangkan kelengkapan. Jadi, angka 6 dapat mengartikan sesuatu yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau sesuatu yang berhubungan dengan musuh-musuh Allah. Perhatikan tulisan di kitab Kejadian pasal 2, ayat 1-3.
tentang penciptaan yang sempurna pada hari ketujuh, dan gambaran makhluk yang tidak sempurna yang dituliskan di kitab 1 Tawarikh pasal 20, ayat 6, dan kitab Daniel pasal 3 ayat 1. 3 kali untuk penandasan. Alkitab kadang menandaskan sesuatu dengan menyebutnya sampai 3 kali. Wahyu pasal 4, ayat 8, dan Wahyu pasal 8 ayat 13. Jadi, nama 666 benar-benar menandaskan bahwa Allah memandang kuasa politik dunia gagal total. Mereka telah gagal menciptakan perdamaian dan keamanan yang kekal, hal-hal yang hanya bisa dicapai oleh kerajaan Allah. Jadi, apa maknanya angka 666 itu? Adalah kesepakatan yang ditetapkan di antara anggota organisasi bangsa-bangsa sedunia untuk pengaturan nilai uang, perekonomian, perdagangan, persenjataan dan segala hal yang mengatur hajat hidup semua orang di seluruh dunia. Negara yang tidak mengikuti kesepakatan ini akan dikucilkan atau diembargo. Rasul Yohanes menuliskan kesaksiannya di Wahyu 17 ayat 3, 4 dan 5, tentang seorang perempuan sundal yang duduk di punggung binatang buas ketika itu. Saya melihat seorang wanita duduk di atas binatang buas berwarna merah hijau. Binatang itu punya 7 kepala dan 10 tanduk, dan seluruh tubuhnya penuh dengan nama-nama yang menghina Allah. Di dahinya tertulis sebuah nama yang penuh rahasia. Babylon besar, ibu dari semua pelacur dan hal-hal yang menyedihkan di bumi. Siapa perempuan pelacur yang menunggangi binatang buas ketiga itu? Apa pengaruhnya terhadap kehidupan beragama di dunia dewasa ini? Ikuti terus misteri 3 binatang buas yang dinubuatkan di kitab Wahyu di episode 3 berikutnya. Ayo, baca terus Alkitabmu, agar mendapatkan pemahaman yang benar sesuai yang tertulis dalam Alkitab. Ikuti terus kanal Alkitab ini, supaya tidak ketinggalan pembahasan berikutnya.